Shalom, selamat pagi para kekasih-kekasih Tuhan. Sangat senang sekali bisa berjumpa di pagi hari ini. Untuk menyambut renungan pagi, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur semalaman kami menikmati tidur dengan baik, dan pagi ini Tuhan telah karuniakan hari yang baru. Itu sebabnya kami ingin memulai seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini dengan mendengar lebih dulu firman-Mu yang disampaikan lewat suara gembala. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu Tuhan dekat dengan orang yang remuk hati. Terambil dari Mazmur 34 ayat 19 yang berbunyi demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Nah, saudara, dunia maya melaju begitu cepat, baik itu media sosial maupun media online. Di tengah hiruk pikuk lalu lintas internet tersebut, selalu muncul istilah-istilah populer baru. Salah satunya adalah kena mental. Nah, istilah ini merujuk pada keadaan seseorang yang belum siap menghadapi keadaan atau respons dari orang lain tentang kondisi dirinya. Secara umum, kondisi kena mental sama artinya dengan tekanan mental atau intens dan terjadi secara tiba-tiba. Selama periode ini, orang yang mengalaminya tidak dapat menjalani kehidupan sehari-harinya dengan normal. Istilah tersebut juga merujuk pada berbagai kondisi kesehatan mental hingga depresi. Mungkin jika diucapkan sebatas untuk meramalkan suasana, tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika keadaan kena mental tersebut memang sedang dialami oleh seseorang yang tidak siap hingga dia depresi, ini adalah masalah yang serius yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, saudara, bacaan kita saat ini merupakan seruan pemazmur Daud yang memohon pertolongan kepada Tuhan. Saat itu Daud sedang melarikan diri dari kejaran Raja Saul. Di sisi lain, Daud menghadapi Abimelekh dalam keadaan terdesak. Itulah dia berpura-pura gila di depan Abimelekh agar ia diselamatkan. Nah, di situasi inilah Daud berseru memohon pertolongan Tuhan. Dia percaya Tuhan mendengar dan melepaskannya dari kesesakan. Tuhan akan melindungi dan membebaskannya dari mara bahaya. Nah, nyata dalam hidup Daud, dia pernah merasakan takut dan kena mental, tetapi imannya pada Tuhan mengalahkan rasa takut pada dirinya. Nah, saudara, paparan permasalahan hidup dapat membuat kita kehilangan kedamaian jiwa dan merusak kesehatan. Maka kita belajar dari pemazmur yang mengingatkan bahwa ada Tuhan yang bisa memberikan damai dalam hidup kita. Karena kedamaian Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita atau apa yang terjadi di dunia ini. Tuhan lebih besar dari rasa kekhawatiran dan ketakutan yang kita alami. Maka saat ini, mari kita mengingat sabda Kristus. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Nah, saudaraku yang kekasih, untuk mengatasi rasa takut dan sebagainya karena permasalahan saudara begitu berat, nah,
saudara bisa datang kepada Tuhan dengan remuk hati. Artinya hati saudara itu hancur. Saudara menangis di hadapan Tuhan, terseduh-seduh, merasa tidak mampu, merasa tidak tahu apa yang harus diperbuat. Nah, hati yang hancur dan remuk seperti ini, saudara, Tuhan katakan, Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang patah semangat seperti saudara. Asal saudara datang dengan sungguh-sungguh, merasa diri tidak mampu mengatasi segala perkara, hanya pasrah kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti selamatkan saudara. Itu sebabnya sekali lagi saya ulangi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Amin. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, dalam kemajuan zaman sekarang ini, ternyata bukannya masalah itu semakin berkurang. Walaupun teknologi semakin hari semakin canggih, manusia hidup di dalam percepatan situasi karena teknologi yang begitu canggih. Namun persoalan-persoalan hidup manusia bukannya berkurang tetapi semakin bertambah-tambah. Sehingga kadang-kala kami mengalami mental kami hancur, mental kami betul-betul lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, kepadamu-lah kami minta tolong. Masalah-masalah besar yang kami hadapi, kami tak mampu ya Tuhan. Kami hanya bisa duduk diam, pasrah, menyerah, menangis di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Bantulah kami Tuhan. Angkatlah kami dari segala kesukaran ini. Hiburkanlah hati kami ya Tuhan. Berikan semangat kepada kami Tuhan. Lepaskan kami dari masalah ini Tuhan. Kalau kami benar-benar datang kepada Tuhan dengan iman, oh Tuhan, Engkau pasti menolong kepada kami. Kami yakin Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa dan kasih yang tak terhingga. Karena itu, Tuhan segera tolonglah kami. Kami serahkan sepanjang hari ini, apa yang kami lakukan, Tuhan jaga lindungi pelihara dan pimpin berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.